Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membahas tentang sebuah hadis yang berbunyi, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suddifat asyayatin. Yang artinya, apabila telah tiba bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan para syaitan dibelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Futtihat, kemudian ghulliqat, kemudian suddifat, itu dalam bentuk atau pola mubalaghah. Kalau biasanya futiha artinya dibuka, ghulliqa artinya ditutup, sudifa artinya dikekang, ini menjadi artinya futihat, menjadi dibuka selebar-lebarnya. Pintu surga itu seluas timur dan barat, ya, pada dasarnya. Bagaimana kalau memang benar-benar dibuka lagi selebar-lebarnya, sungguh sangat luas sekali. Begitu juga dengan pintu neraka, ditutup dengan rapat, serapat-rapatnya. Jadi kata-kata yang dipilih dalam hadis ini menunjukkan mubalaghah, ya, dalam bahasa Indonesia disebut sebagai hiperbola, ya, hiperbola. Hal ini kenapa? Hal ini karena di dalam bulan suci Ramadan, ya, betapa hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala berlomba-lomba haus akan ibadah dan amal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga menjaga dari segala maksiat-maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sini ada hal yang menarik, ya. Kalau seandainya para syaitan dibelenggu di bulan Ramadan, lalu kenapa ada berbagai macam maksiat dan kejahatan yang terjadi? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala pada dasarnya tidak mengunci, tidak mengekang para syaitan? Para ulama memberi jawaban dengan beberapa jawaban. Jawaban yang pertama adalah bahwa yang dikekang atau yang dikerangkeng tersebut adalah para jenderal syaitan, petinggi-petinggi syaitan saja. Sedangkan para prajurit syaitan, ya, yang titelnya biasa-biasa saja, tidak dikekang, tidak dikunci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, para ulama mengatakan yang dimaksud dengan dikekangnya syaitan di bulan Ramadan adalah benar dikekang, ya, semua syaitan dikekang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang pangkatnya tinggi, pangkatnya sedang maupun pangkatnya rendah, semuanya dikekang atau dikunci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun walaupun demikian, setiap manusia di dalam dirinya, di dalam jiwanya itu punya ammaratus su, punya nafsu jahat, ya. Jadi syaitan dibelenggu, tidak dibelenggu, dikunci, tidak dikunci, itu enggak ada problem, tidak ada permasalahan. Yang bermasalah adalah si manusia itu sendiri, karena di dalam dirinya ada nafsu jahat. Jika seseorang punya nafsu jahat dan sudah mendarah daging pada dirinya, maka dialah yang menggerakkan untuk melakukan segala kejahatan dan kemaksiatan. Semoga kita tidak termasuk orang-orang tersebut. Kemudian penafsiran yang ketiga, para ulama mengatakan suddifat asyayatin, dikekangnya para syaitan adalah berkurangnya kejahatan dan kemaksiatan di dalam bulan suci Ramadan. Para pemabuk, ya, pencuri, para pelaku kejahatan-kejahatan yang lain, ya, dia juga sadar diri
sadar diri bahwa di bulan suci Ramadan yang berkah itu adalah bulannya taubat, bulannya menjemput ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, keinginan mereka untuk melakukan berbagai kejahatan itu diurungkan, ya, atau terminimalisir, ya, karena mereka sadar betul bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia. Jadi para penjahat pun itu sadar diri, sehingga dengan demikian berbagai maksiat itu berkurang, dan itu tentu atas petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 penafsiran terhadap suddifat asyayatin, dikekangnya syaitan atau dikuncinya syaitan di bulan suci Ramadan. Pada intinya kami berpesan kepada hadirin sekalian agar kita menjaga diri, ya, ada syaitan, enggak ada syaitan yang mengganggu sebagai pelaku utama kejahatan dan lain sebagainya. Kita tetap harus membekali diri kita dengan iman, takwa, ya, karena dengan demikian kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Kuncinya ada pada diri kita sendiri, sejauh mana kita beriman, bertakwa, mempersiapkan diri dalam segala hal, sehingga kita bisa melewati segala gangguan, segala rayuan, ya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.